warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan in-house training dalam rangka menyambut penyelenggaraan sekolah penggerak dengan materi kerangka kurikulum sekolah penggerak. Baiklah, demi efektifnya waktu akan saya bacakan acara untuk kegiatan IHT hari ini. 1. Pembukaan yang telah saya sampaikan tadi. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Prakata dari Ketua Panitia. 4. Sambutan dari pengawas pembina. Dan 5 adalah penyampaian materi dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita sendiri yang terhormat Bapak Sahril. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti in-house training yang akan disampaikan oleh Bapak Sahril. Kepada Bapak Sahril, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu peserta sosialisasi kegiatan program sekolah penggerak yang hadir pada kesempatan hari ini, yaitu guru-guru kita yang telah hadir bersama di ruangan yang kita cintai ini. Dalam hal ini kita akan menyajikan yaitu kerangka kurikulum sekolah penggerak yang insya Allah akan kita laksanakan di sekolah yang kita cintai ini. Untuk itu kita perlu bagaimana kita memahami kerangka kurikulum yang akan kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyajikan tayangan PPT-nya buat kita bersama. Oke Bapak Ibu, kelihatan? Iya, ada. Anda Kelihatan, Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau melihat tentang kerangka kurikulum yang akan kita jadikan sebagai panduan dan acuan bagi kita dalam melaksanakan program sekolah penggerak, maka dengan demikian tentu kita harus tahu apa saja yang ada dalam kerangka kurikulum itu. Bu Wanti minut. Baik Bapak Ibu semuanya, yang harus kita lihat bagaimana dalam kerangka kurikulum itu, ya diantaranya adalah profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang diharapkan dari pelatihan ini, modul kerangka kurikulum. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya mampu mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, capaian dari unit modul ini yang akan kita bahas adalah yang pertama kerangka dasar kurikulum. Jadi kita semua nanti dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam hal ini kita akan mengetahui dan dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, kemudian menjelaskan dimensi-dimensi profil Pancasila, selanjutnya kegunaan profil pelajar Pancasila, dan tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah struktur kurikulum. Nah, kita nanti akan mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak, baik itu PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tentu khusus bagi kita adalah sekolah dasar.
Dan yang keempat adalah tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Adapun yang akan kita jelaskan nanti dan kita ketahui adalah kita mengetahui fungsi dan prinsip pembelajaran dan asesmen, menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran, menjelaskan apa saja prinsip-prinsip asesmen, dan menjelaskan keterkaitan antara prinsip pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya kita akan masuk dengan kerangka dasar kurikulum. Nah, dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui hal yang paling penting fundamental adalah kurikulum. Maka perlu kita terbentuklah kurikulum ya. Maka kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Maka dengan demikian perlu dibentuk kurikulum sekolah penggerak. Itu dasar kurikulum yang kita jadikan acuan pada sekolah penggerak yang akan kita laksanakan. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Ini kewenangan pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan satu, struktur kurikulum, dua, profil pelajar Pancasila, ketiga, capaian pembelajaran, yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Sementara kewenangan satuan pendidikan adalah untuk menyusun visi misi dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum terkait dengan kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Nah, oke Bapak Ibu, demikian untuk pertamanya atau sebagai acuan bagi kita tentang kerangka kurikulum yang akan kita rencanakan dan akan kita kembangkan di sekolah kita selaku sekolah penggerak. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini mampu menjadi acuan bagi kita untuk membuat sebuah kurikulum dan program kegiatan yang akan kita letakkan di sekolah kita ini. Demikian saja, nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir ini untuk bisa bertanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Syahril yang telah memberikan materi tentang kerangka kurikulum. Silakan kepada para peserta, mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan oleh Bapak kita. Silakan Ibu-ibu, Bapak, silakan. Baik, Bapak narasumber, kami sedikit ingin menanyakan masalah kurikulum. Yang kita lihat selama ini kurikulum yang ada, kalau kita lihat itu sudah ada bagaimana bentuk kurikulum itu dan format-formatnya. Sementara kita tidak tahu bagaimana bentuk dari kurikulum yang sekolah penggerak. Jadi apakah memang kurikulum itu juga yang kita perbaharui atau bagaimana? Terima kasih Bapak narasumber. Mute-nya dibuka dulu Bu Ati. Iya. Oke. Nah, jadi yang kami Silakan Bapak untuk memberi tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan Ibu Rahma. Sebagai jawabannya, Bu Rahmawati, pertanyaan yang luar biasa. Kita tidak membuat kurikulum baru, akan tetapi kita tetap melanjutkan kurikulum yang telah ada, tapi mengembangkan dengan kurikulum sekolah penggerak dengan menambahkan yaitu profil pelajar Pancasila, dikembangkan dengan profil pelajar Pancasila. Sementara kompetensi yang ada tetap akan dikembangkan sesuai kompetensi yang telah kurikulum yang telah biasa kita gunakan dengan kurikulum K13 itu. Nah, gitu Bu Rahmawati. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa membuat kurikulum di satuan pendidikan kita nanti ya. Ya. Yes. Silakan kalau sudah cukup Bu Rahma. Ada lagi pertanyaan? Bu Anti, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ada sedikit.
boleh silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, kemarin kita sudah melaksanakan kurikulum 2013 dan sebentar lagi kita sebagai sekolah penggerak akan melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan kurikulum yang lalu, kurikulum 2013 dengan kurikulum sekarang yang nanti diterapkan di program sekolah penggerak, selain dari tetapkannya apa jadikan acuannya profil pelajar Pancasila. Selain itu apa lagi? Terima kasih. Silakan Pak untuk memberi jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan Ibu Wanti. Baik, perbedaannya tidak terlalu jauh. Yang jelas kita sekarang adalah memasukkan dalam pengembangan kurikulum kita itu menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Di samping itu ada perbedaan yang pertama sekali mapel dalam struktur kurikulum atau muatan kurikulum itu yang biasanya IPA dan IPS itu dipisah, sekarang dijadikan dengan satu mata pelajaran yang disebut dengan IPAS. Nah, kemudian nanti kita mempunyai juga dalam masing-masing mapel itu ada capaian pembelajaran. Nah, kemudian dalam pendekatan, ya, pendekatan selama kurikulum K13 itu kan tematik dan ada juga pendekatan khusus untuk bidang studi kelas tinggi, yaitu adanya matematika, PJOK, juga PAI agama. Nah, sementara di kurikulum sekolah penggerak itu kita bisa selaku satuan pendidikan bisa memilih pendekatan, ya pendekatan mau pendekatan tematik itu yang tapi bisa juga melalui pendekatan mata pelajaran begitu. Ini disesuaikan atau menggabungkan. Ini diberikan bagi sekolah kewenangan untuk memilih pendekatan yang diingini, yang sesuai dan cocok untuk kondisi dan situasi sekolah kita masing-masing atau satuan pendidikan kita masing-masing. Begitu Bu Wanti? Bagaimana Bu Wanti? Ya, terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin Bapak Jamhur, silakan. Ya, terima kasih Ibu pengatur acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pak Ketua, ini ada hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan tes diagnostik. Di mana pada kurikulum sekolah penggerak sekarang itu dilaksanakan tes diagnostik secara formatif dan sumatif. Apa tujuannya dan perbedaannya? Karena pada kurikulum 2013 juga atau misalnya kurikulum sebelumnya gitu kita kenal adanya tes formatif dan sumatif. Nah, kalau begitu apa sih tujuan dan perbedaannya antara tes formatif sumatif kurikulum lama dengan kurikulum sekolah penggerak? Itu saja yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Terima kasih kepada Pak Jamhur. Silakan Bapak pemateri untuk menyampaikan tanggapan atau jawabannya. Oke, Pak Jamhur, berkaitan dengan tes diagnosis formatif maupun sumatif, hal ini sebenarnya kan kita belum sampai ke sana kita sampaikan. Sementara materi kita baru mengarah kepada kegiatan awal kerangka kurikulum yang akan kita canangkan. Nanti ada penerangan lebih lanjut, keterangan lebih lanjut di sesi berikutnya. Jadi ini kan baru awal. Nah ya, baru awal. Walau biasa ini Pak Jamhur ya, sudah sampai membaca modul kita sampai asesmen diagnosisnya ya. Walaupun nanti kita akan ketahui juga itu ada juga tes diagnosis non akademik dan juga akademik. Nanti akan kita terangkan sampai ke sana. Saya menunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kiranya acara in-house training ini sudah cukup belum? Cukup. Cukup semuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu
itulah acara kita pada hari ini, yaitu in-house training. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri dapat kita pahami dan dapat kita implementasikan dalam kegiatan program sekolah penggerak yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran baru ini. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta semua yang hadir di sini. Sampai berjumpa lagi di acara in-house training yang lainnya demi mensukseskan gerakan sekolah penggerak yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran baru. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.